Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dengan NIM 2522176. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang penting pada zaman saat ini, yaitu tentang jaringan nirkabel. Pada video ini bukan cuma teori yang akan kita bahas, tapi juga kita akan membahas secara ringan, jelas dan pastinya pakai contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kamu yang masih bingung kenapa bisa internetan di kafe tanpa kabel, atau gimana HP kamu bisa nyambung ke WiFi kampus, tenang, semuanya akan kita jelaskan satu persatu. Untuk materi pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu adalah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro untuk mentransmisikan data. Dengan kata lain, jaringan nirkabel adalah solusi yang modern yang menggantikan fungsi kabel dalam jaringan komputer, sehingga pengguna dapat tetap terhubung dengan internet atau jaringan lokal meskipun sedang berpindah tempat. Hal ini membuat jaringan kabel sangat ideal digunakan di rumah, sekolah, kampus, tempat umum, bahkan di transportasi seperti kereta dan pesawat. Intinya, selama ada sinyal, koneksi tetap aman, literally tanpa kabel yang bikin ribet. Seiring berkembangan teknologi, jaringan nirkabel telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Komponen utama dalam jaringan ini terdiri dari beberapa perangkat penting seperti access point, router nirkabel, wireless adapter, dan antena. Access point berfungsi sebagai penghubung antara perangkat, pengguna, dan jaringan utama, sedangkan router nirkabel tidak hanya mengarahkan lalu lintas data, tapi juga menyediakan koneksi internet. Wireless adapter adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau gadget dapat menangkap sinyal nirkabel. Antena sendiri digunakan untuk memperkuat sinyal agar jangkauan jaringan bisa lebih luas dan stabil. Selanjutnya, jaringan kabel memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat populer. Salah satunya adalah fleksibilitas dalam penggunaan. Pengguna tidak lagi dibatasi oleh kabel atau lokasi tertentu karena dapat mengakses jaringan dari manapun dalam jangkauan sinyal. Selain itu, proses instalasi jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan jaringan kabel karena tidak memerlukan pengaturan fisik yang rumit, serta biaya pemasangan pun relatif lebih rendah. Dari sisi pengguna, konektivitas menjadi lebih nyaman dan produktivitas meningkat karena bisa tetap online sambil bergerak. Coba bayangin kamu bisa kerja dari kamar, dapur, bahkan taman belakang rumah, asalkan ada WiFi. Namun, tentu saja jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tingkat keamanan yang lebih rentan dibandingkan jaringan kabel, karena sinyal menyebar lewat udara. Ada kemungkinan disadap atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem keamanan seperti password yang kuat, enkripsi data, misalnya menggunakan WPA3, dan firewall. Selain itu, jaringan nirkabel juga lebih mudah terganggu oleh intervensi dari perangkat lain seperti microwave atau jaringan WiFi tetangga yang bisa membuat koneksi melambat atau jaringan tidak stabil. Jenis-jenis jaringan nirkabel pun cukup beragam. Ada WPAN atau Wireless Personal Area Network yang digunakan untuk koneksi jarak pendek seperti Bluetooth. Lalu WLAN atau Wireless Local Area Network yang umumnya digunakan di rumah atau kampus untuk menghubungkan banyak perangkat ke internet melalui Wi-Fi. Selain itu juga ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Dan juga terakhir ada WWAN, itu Wireless Wide Area Network, yang digunakan untuk menjangkauan yang lebih luas seperti jaringan seluler 4G dan 5G. Jadi bisa dibilang jaringan nirkabel ada di mana-mana, dari perangkat pribadi sampai sistem komunikasi global. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat implementasi jaringan nirkabel dengan sangat mudah di rumah. Di rumah, kita menggunakan WiFi dan menonton film di Smart TV, belajar online di laptop, atau scrolling media sosial di HP. Di sekolah atau di kampus, jaringan WiFi memungkinkan akses ke e-learning dan jurnal digital.
Bahkan saat kita naik kereta atau berada di bandara, jaringan nirkabel tersedia untuk tetap terhubung dengan internet. Semua ini tidak akan mungkin tanpa adanya jaringan nirkabel yang stabil dan dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya adalah jaringan nirkabel telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan mengakses internet atau informasi. Teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tapi juga fleksibilitas yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Meskipun masih memiliki tantangan dalam hal keamanan dan stabilitas dan kestabilan sinyal, manfaat yang diberikan jauh lebih besar dan menjadikan jaringan nirkabel sebagai komponen penting dalam infrastruktur digital masa depan. Sekian untuk materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Dalam dunia jaringan komputer, terutama jaringan nirkabel, perangkat keras atau hardware memegang peran sentral dalam memastikan komunikasi data bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Tanpa perangkat keras, sinyal tidak akan bisa dikirim atau diterima. Bahkan, koneksi jaringan sama sekali tidak akan tercipta. Ibarat tubuh manusia, perangkat keras adalah organ vitalnya, dari jantung yang memompa darah seperti router, sampai telinga yang menangkap suara seperti wireless adapter. Semua bekerja sama agar sistem tetap hidup dan aktif. Mari kita mulai dari router nirkabel, yang bisa dibilang sebagai otak jaringan nirkabel di rumah atau kantor. Router bertugas mengatur lalu lintas data dari jaringan lokal ke internet dan sebaliknya. Nah, kalau kamu pernah lihat perangkat kecil dengan beberapa antena mencuat dari tubuhnya, itulah router. Ia tidak hanya memancarkan sinyal WiFi, tapi juga membagi alamat IP ke setiap perangkat, mengatur jalur data, bahkan mengamankan jaringan dengan firewall bawaan. Router modern seperti TP-Link Acer, Huawei AX atau Tendanova bahkan sudah mendukung teknologi dual band yang memungkinkan koneksi lebih stabil dan cepat melalui dua frekuensi berbeda, yaitu 2.4 GHz atau GHz dan 5 GHz. Ini kayak punya dua jalan tol, satu buat kendaraan umum dan satu buat kendaraan yang lebih cepat. Lalu ada access point yang sering disalahartikan sebagai router. Padahal fungsinya berbeda. Access point adalah perangkat yang menyediakan pintu masuk bagi perangkat klien seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan lokal secara wireless. Kalau router adalah pusat kendali, maka access point adalah terminal penghubung yang menyebarkan jaringan ke area yang lebih luas. Misalnya di gedung perkantoran atau kampus. Kita sering menemukan bahwa akses point yang tersebar di tiap lantai atau ruangan untuk memastikan tidak ada area yang blank spot atau tidak terbagi atau tidak terdistribusi jaringannya ke situ. Biasanya akses point dipasang di plafon dan diberi nama SSID seperti kampus UIN, Bukit Tinggi, Gedung Maroko atau lain sebagainya agar gampang dikenali. Setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel tentu harus bisa menangkap sinyal. Disinilah peran wireless network interface card atau NIC, atau sering disebut sebagai wireless adapter. Wireless NIC bisa berupa chip yang tertanam langsung di dalam motherboard laptop atau perangkat USB eksternal yang dicolokkan ke komputer yang tidak punya koneksi WiFi bawaan. Kalau kita ibaratkan NIC ini seperti indera pendengaran digital yang menangkap sinyal radio dan mengubahnya menjadi data yang bisa diproses. Jika NIC-nya rusak atau tidak aktif, maka perangkat kamu tidak akan bisa mendeteksi jaringan WiFi sama seperti telinga yang tidak bisa mendengar. Namun, tidak semua lokasi terjangkau sinyal yang kuat. Disinilah wireless repeater atau range extender dibutuhkan. Perangkat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal dari router utama, lalu memancarkannya ulang
ke area yang sinyalnya lemah. Misalnya kalau router kamu ada di ruang tamu tapi kamar kamu ada di lantai 2 dan sinyalnya cuma 1 bar, maka repeater bisa diletakkan di tangga atau area tengah untuk menjembatani sinyal. Dan wireless adapter ini memiliki dua versi. Ada juga versi yang lebih canggih bernama Mesh Network, di mana beberapa perangkat router saling terhubung dan membentuk jaringan tunggal yang seamless. Jadi kamu bisa berpindah dari ruang tamu ke dapur sampai ke kamar mandi tanpa putus koneksi. Jangan lupakan juga modem. Walaupun secara teknis bukan perangkat nirkabel, tapi fungsinya vital karena dialah yang pertama kali menerima koneksi internet dari penyedia layanan atau SIP. Modem ini kemudian dihubungkan ke router yang kemudian memancarkan sinyal secara wireless. Kalau modem mati, jaringan pun ikut tiarap di rumah. Di rumah biasanya modem dan router sudah digabungkan menjadi satu perangkat, terutama kalau kamu pakai layanan seperti IndiHome atau Biznet. Di perangkat terakhir itu ada antena, merupakan komponen yang sering kali dianggap remeh, padahal pengaruhnya besar terhadap jangkauan dan kekuatan sinyal. Antena bisa bersifat omnidirectional atau memancarkan sinyal ke segala arah, atau directional atau mengarah ke satu titik tertentu. Di perangkat-perangkat enterprise atau skala besar, konfigurasi antena bisa diatur sedemikian rupa untuk menyesuaikan lingkungan. Misalnya menembus dinding tebal atau fokus ke area ruang rapat tertentu. Bahkan beberapa orang hobi memodifikasi antena DIY atau do it yourself biar sinyal wifi bisa menjangkau sampai luar rumah untuk menggunakan internet di taman atau di belakang rumah atau di kolam renang dekat rumah. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa perangkat keras atau perangkat keras jaringan nirkabel bukan sekedar benda elektronik, tapi bagian dari ekosistem teknologi komunikasi yang saling terhubung. Masing-masing perangkat punya tugas dan fungsi sendiri, dan jika salah satu bermasalah, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Maka penting bagi kita, terutama sebagai pelajar atau profesional di bidang teknologi, untuk memahami cara kerja dan kegunaan setiap perangkat ini. Dengan begitu, saat terjadi masalah jaringan, kita bisa menganalisis dan mencari solusi tanpa panik. Bahkan mungkin menjadi pahlawan wifi di rumah atau bahkan di kampus. Sekian untuk materi perangkat keras jaringan nirkabel. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jangkauan yang sangat dekat, biasanya dalam radius 10 meter atau bahkan kurang. Sesuai namanya, personal. Jaringan ini digunakan untuk keperluan individu, bukan untuk jaringan skala besar seperti kantor atau kampus. Contohnya seperti headset Bluetooth yang terhubung ke HP kamu, smartwatch yang sinkron ke aplikasi kesehatan, atau bahkan transfer file antara HP menggunakan fitur Nearby Share. Semuanya itu adalah implementasi dari WPAN atau Wireless Personal Area Network. Salah satu teknologi paling terkenal dalam WPAN adalah Bluetooth. Siapa sih yang gak kenal dengan Bluetooth? Teknologi ini sudah ada sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang masih digunakan dalam khalayak ramai atau digunakan oleh orang-orang. Bluetooth memungkinkan dua perangkat untuk berkomunikasi tanpa kabel. Cukup dengan pairing sederhana, misalnya saat kamu menyambungkan speaker portable ke HP saat nongkrong di taman, atau ketika kamu pakai wireless mouse ke laptop untuk kerja lebih fleksibel. Bluetooth ini mempunyai kelebihan dari sisi konsumsi daya yang rendah, ukuran chip yang kecil, dan juga biaya produksi yang murah. Makanya cocok untuk perangkat-perangkat kecil kayak earbud, kayak keyboard wireless,
sampai ke alat kesehatan seperti transmitter digital yang bisa connect ke aplikasi mobile. Selain Bluetooth, juga ada infrared atau IR. Teknologi weapon generasi yang lebih tua yang dulu sempat populer di HP zaman Nokia. Transfer file menggunakan infrared butuh dua perangkat berhadapan langsung dan nggak boleh terhalang apapun. Makanya sekarang IR sudah jarang dipakai untuk komunikasi data, tapi masih eksis di beberapa remote control atau sensor deteksi gerak. Contohnya remote AC atau remote TV modern yang masih menggunakan sinyal infrared untuk ngasih perintah ke perangkat elektronik. Contoh teknologi weapon lainnya adalah Zigbee dan Z-Wave yang biasanya dipakai untuk sistem smart home. Perangkat-perangkat seperti lampu pintar, smart lock, atau sensor gerak menggunakan jaringan weapon ini karena hemat daya dan bisa bekerja otomatis berdasarkan pemicu tertentu. Misalnya, pintu otomatis membuka saat kamu mendekat, atau lampu menyala pas kamu masuk ruangan. Semua itu bisa dikendalikan melalui jaringan weapon yang dirancang untuk komunikasi perangkat jarak dekat dengan konsumsi daya super efisien. Nah, secara umum, weapon punya karakteristik khas yang membedakannya dari jenis jaringan lain seperti WLAN atau W1. Pertama, jangkauannya terbatas. Biasanya hanya beberapa meter saja, cukup untuk mencakup satu orang atau satu ruangan. Kedua, koneksi cepat dan instan, karena nggak butuh konfigurasi ribet. Ketiga, hemat energi, cocok untuk perangkat wearable atau portable yang butuh koneksi tapi nggak mau baterainya boros. Terakhir, weapon juga sangat personal dan private karena koneksi antar perangkat biasanya bersifat langsung dan hanya antara dua atau beberapa perangkat yang sudah saling kenal atau paired. Tapi, meskipun efisien, weapon juga punya tantangan. Salah satunya adalah soal keamanan data. Karena jangkauannya dekat dan sinyal terbuka, kadang weapon bisa jadi celah kalau tidak dikonfigurasi dengan aman. Contohnya, kalau kamu lupa disconnect dari headset Bluetooth umum di ruangan publik, bisa saja orang iseng menyadap koneksi itu. Maka dari itu, teknologi weapon modern seperti Bluetooth versi terbaru sudah dilengkapi fitur enkripsi dan autentifikasi yang lebih canggih agar data tetap aman. Manfaat dari weapon sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mendukung mobilitas, kenyamanan, dan efisien atau mencetak dokumen. Di dalam dunia kerja, weapon mempermudah proses presentasi tanpa kabel, mengetik dengan keyboard wireless, atau mencetak dokumen langsung dari HP ke printer nirkabel. Di dunia kesehatan, weapon memungkinkan pemantauan pasien jarak dekat tanpa alat yang mengganggu gerak tubuh. Bahkan dalam aktivitas hiburan pun weapon jadi kunci utama. Dari main game pakai controller wireless, dengerin musik di earbud, sampai nonton film menggunakan kacamata VR yang terkoneksi ke smartphone. Secara keseluruhan, weapon adalah fondasi kecil tapi penting dalam dunia jaringan modern. Meski skalanya kecil dan jangkauannya sempit, weapon membawa dampak besar dalam kehidupan digital kita yang serba praktis dan portable. Dengan terus berkembangnya teknologi, bisa dipastikan bahwa weapon akan semakin relevan di masa depan. Apalagi dengan tren Internet of Things atau IoT yang makin menggila. Jadi kamu ngerti kan bahwa dengan weapon yang sekarang kamu udah selangkah lebih siap menyambut era perangkat pintar yang saling terhubung secara otomatis.
Jadi kalau kamu ngerti WPAN sekarang, kamu udah selangkah lebih siap menyambut era perangkat pintar yang saling terhubung secara otomatis di sekitar kita. Saya rasa sekian untuk materi nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat. Oke, kita masuk lagi ke materi keempat, yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan sejumlah perangkat di dalam area lokal seperti rumah, kantor, sekolah, atau kampus tanpa menggunakan kabel fisik. Kalau sebelumnya kita bahas WPAN yang skalanya kecil, kayak jaringan antara HP dan headset, maka WLAN ini levelnya naik satu tingkat. Ibaratnya WPAN itu kayak chatting pribadi, sementara WLAN itu kayak grup WhatsApp keluarga besar. Jaringannya mencakup lebih banyak perangkat dan areanya yang lebih luas. Bisa satu lantai rumah atau bahkan satu gedung. Dalam WLAN, perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, hingga smart TV bisa saling terhubung dan juga mengakses internet secara bersamaan lewat jalur udara, alias via sinyal radio. Perangkat utama yang bikin semua mungkin adalah router wireless atau access point yang akan memancarkan sinyal WiFi. Nah, WiFi inilah istilah populer dari WLAN yang sering kita pakai sehari-hari. Walaupun secara teknis WiFi itu cuma satu jenis teknologi dalam WLAN, tapi karena sudah melekat dalam kehidupan kita, orang-orang kadang menyebutkan WiFi dan WLAN itu sebagai hal yang sama. WLAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio, biasanya di frekuensi 2 GHz atau 5 GHz. Router akan mengubah data dari koneksi internet menjadi sinyal radio, lalu memancarkannya ke udara. Perangkat klien seperti HP atau laptop yang punya wireless network card akan menangkap sinyal itu dan mengubahnya kembali menjadi data digital yang bisa dibaca dan diproses. Jadi prosesnya benar-benar nirkabel dari ujung ke ujung. Nggak perlu kabel LAN, nggak perlu colok apa-apa. Tinggal nyalain WiFi, masukin password, dan kamu langsung online. Gampang banget kan? Nah, dalam implementasinya, WLAN punya beberapa keunggulan utama yang bikin dia jadi pilihan utama, terutama di lingkungan modern. Pertama, mobilitas yang tinggi. Kamu bisa bebas berpindah tempat dalam jangkauan sinyal tanpa harus terikat kabel. Mau kerja dari kamar, ruang tamu, bahkan dapur, no problem. Kedua, kemudahan instalasi. Gak perlu ribet tali kabel atau ngebor dinding, cukup pasang router dan konfigurasi sistem. Selesai. Ketiga, fleksibel dan scalable. Kamu bisa dengan mudah menambah perangkat baru ke jaringan tanpa harus mengubah struktur kabel. Ini bikin WLAN jadi favorit banget di kantor, kafe, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Tapi tentu, WLAN juga punya tantangan. Salah satunya adalah gangguan sinyal. Karena menggunakan gelombang radio, WLAN bisa terganggu oleh perangkat lain yang bekerja di frekuensi yang sama, seperti microwave atau bahkan jaringan WiFi tetangga. Selain itu, keamanannya juga jadi isu yang penting. Jaringan WLAN terbuka untuk perangkat mana saja yang bisa menangkap sinyal. Jadi kalau tidak diamankan dengan enkripsi dan password, bisa-bisa jaringan kamu disusupi oleh orang yang tidak dikenali. Oleh karena itu, protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3 sangat dianjurkan untuk menjaga privasi dan integritas data dari jaringan WLAN. Ada beberapa jenis implementasi WLAN, tergantung dari skalanya. Misalnya, WLAN rumahan biasanya terdiri dari satu router wireless yang mencakup seluruh area rumah. Sedangkan WLAN skala besar, seperti di kampus atau hotel, menggunakan banyak akses point yang dihubungkan ke jaringan kabel utama atau backbone. Ini sering disebut sebagai enterprise WLAN, dan biasanya memerlukan pengaturan yang lebih kompleks, termasuk manajemen bandwidth, autentifikasi pengguna, dan pemantauan aktivitas jaringan. Contoh nyata WLAN bisa kamu lihat di kampus kamu sendiri. Saat kamu masuk ke area perpustakaan atau ruang kelas dan HP kamu otomatis connect ke jaringan WiFi kampus. Itu artinya kamu sedang menggunakan WLAN.
Kamu bisa akses e-learning, browsing jurnal, atau upload tugas ke Google Drive. Semua menggunakan jaringan wireless lokal yang diatur oleh kampus. Nah, seiring waktu, WLAN juga terus berkembang. Sekarang sudah masuk ke generasi Wi-Fi 6 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan kemampuan menangani banyak perangkat secara bersamaan. Cocok untuk era modern ini, di mana satu orang bisa punya 3 sampai 5 perangkat yang semuanya meminta koneksi internet yang stabil. Bayangin aja, satu rumah dengan orang tua, adik, dan kamu sendiri, semuanya streaming, meeting, download, dan upload bersamaan. WLAN dengan teknologi baru ini mampu menghandle semua itu dengan mulus dan tanpa adanya latensi atau gangguan jaringan yang akan menghambat kamu melakukan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Jadi, secara keseluruhan, WLAN adalah tulang punggung jaringan nirkabel yang memungkinkan dunia kita jadi lebih fleksibel dan terkoneksi tanpa batas. Baik itu untuk belajar, bekerja, hiburan, atau bahkan transaksi digital. Semuanya bisa berjalan lancar berkat adanya WLAN. Memahami cara kerja karakteristiknya bukan cuma penting untuk teknisi jaringan, tapi juga untuk semua orang yang ingin memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk materi keempat. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu keamanan WLAN. Nah, baik, kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu keamanan WLAN. Keamanan WLAN itu ibarat ngunci rumah digital kamu di dunia maya. Bayangin kamu punya rumah keren dengan banyak gadget canggih di dalamnya, tapi pintunya cuman ditutup seadanya. Ya, pasti rentan dimasukin maling dong. Nah, jaringan wifi di rumah, kantor, atau kampus itu kayak pintu rumah digital yang harus dijaga ketat supaya nggak ada orang asing yang nyelonong masuk tanpa izin. Pertama-tama, kenapa sih WLAN itu rawan banget diserang? Karena sinyal wifi itu menyebar ke udara bebas. Bisa ditangkap oleh perangkat siapa saja yang berada dalam jangkauan, apalagi kalau kamu di tempat umum seperti kafe, kampus, atau bandara. Kalau jaringan kamu nggak dikunci dengan enkripsi yang kuat, data yang kamu kirim bisa disadap oleh orang lain. Misalnya kamu lagi ngirim pesan penting atau lagi transfer data sensitif, bisa aja orang lain nyolong dan baca tanpa kamu tahu. Ini namanya serangan man in the middle attack. Kayak ada penyadap yang menginap di antara kamu dan router, mendengar semua obrolan digitalmu tanpa sepengetahuan kamu dan mengambil data-data penting yang kamu tidak ingin diambil oleh orang lain. Makanya, penggunaan protokol keamanan Wi-Fi yang kuat itu wajib hukumnya. Dulu, ada protokol WEP yang sekarang sudah dianggap usang dan gampang dibobol, kayak gembok yang cuma terbuat dari plastik. Teknologi sekarang sudah jauh lebih canggih, menggunakan WPA2 dan WPA3 yang enkripsinya super rumit dan susah dibobol. WPA3 misalnya punya fitur yang bikin koneksi jaringan lebih aman sekalipun kamu menggunakan password yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kamu belum mengupgrade ke WPA3, mulai deh atur router kamu sekarang juga sebelum keduluan oleh hacker mengambil data-data penting kamu. Selain itu, jangan remehkan kekuatan password WiFi. Password itu seperti kunci rumahmu. Jangan sampai cuman password 123 atau admin pagar bintang 123, admin pagar atau apapun yang mudah dibobol. Soalnya hacker bisa pakai teknik brute force untuk nebak-nebak password yang lemah. Saran saya, buat password yang random tapi gampang kamu ingat. Misal campuran kata, angka, dan simbol. Contohnya, jangan cuman rumahku tapi rumah pagarku 2025 tanda seru, atau sesuatu yang seru tapi aman. Kalau kamu menggunakan wifi di kantor atau tempat umum, biasanya ada aturan tambahan supaya cuma user yang terverifikasi yang boleh akses jaringan. Terus ada fitur MAC address yang bisa kamu manfaatkan untuk mengunci akses wifi cuman buat perangkat tertentu saja. MAC address itu semacam nomor identitas unik yang dimiliki setiap perangkat elektronik.
kayak KTP digital buat HP atau laptop kamu. Dengan fitur ini, router cuman bakal ngizinin perangkat yang sudah didaftarin saja. Jadi kalau ada perangkat asing yang coba masuk, otomatis ditolak. Uh, Jangan lupa soal menyembunyikan SSID alias nama WiFi kamu. Hal ini memang bukan solusi keamanan utama, tapi dengan tidak menampilkan nama jaringan kamu ke publik, orang lain jadi susah buat nemuin dan coba-coba nyambung ke jaringan kamu. Ini kayak kamu punya rumah di gang kecil yang nggak ada pelang namanya. Itu membuat maling susah masuk atau mencari halaman kamu. Selain proteksi teknis, edukasi keamanan untuk pengguna itu penting. Jangan asal connect ke WiFi publik tanpa proteksi tambahan seperti VPN atau Virtual Private Network. VPN itu kayak terowongan rahasia yang bikin data kamu tetap aman meskipun lewat jaringan yang nggak kamu percaya. Contohnya, kalau kamu lagi ngopi di cafe terus pakai WiFi gratis, pastikan kamu nyalain VPN supaya hacker yang iseng ngintip nggak bisa baca data kamu. Ingat juga untuk selalu update software dan firmware router serta perangkat kamu supaya sistem keamanan tetap mutakhir dan tidak mudah dieksploitasi. Kalau kamu kelola jaringan di kantor atau kampus, biasanya ada tambahan layer keamanan seperti firewall yang bertugas untuk memblokir akses mencurigakan dari luar jaringan. Ada juga sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS yang bisa ngasih peringatan kalau ada aktivitas janggal. Jaringan yang biasanya juga punya segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan buat tamu dan staff biar kalau ada yang nyusup di jaringan tamu, hal itu tidak bisa masuk langsung ke server penting. Di era Internet of Things atau IoT, sekarang makin banyak perangkat pintar yang nyambung ke WLAN. Mulai dari perangkat kamera pengawas, lampu otomatis, sampai kulkas yang bisa cek stok makanan. Sayangnya banyak perangkat IoT ini tidak punya keamanan standar. Yang rendah dan rentan dimasuki oleh hacker. Makanya selalu pastikan perangkat IoT kamu dapat update firmware terbaru dan kalau bisa pisahin jaringan IoT dengan jaringan utama supaya kalau ada masalah gak langsung berantakan semuanya, sehingga kamu masih memiliki backup data yang aman. Selanjutnya, jangan lupa keamanan jaringan juga soal kebiasaan kita sehari-hari. Jangan asal klik link mencurigakan, jangan simpan password WiFi di perangkat umum, dan pastikan logout kalau selesai menggunakan jaringan publik. Sedikit perhatian ekstra bisa mencegah banyak masalah besar. Jadi intinya keamanan WLAN itu bukan cuma masalah teknologi, tapi juga mindset dan kebiasaan digital yang baik. Tepat proteksi yang tepat, kamu sama saja ninggalin pintu rumah digitalmu terbuka lebar. Dan itu ibarat ngasih undangan buat hacker buat masuk. Dengan enkripsi kuat, password yang aman, filter akses, edukasi pengguna, dan proteksi tambahan kayak VPN dan firewall, kamu bisa memastikan jaringan WLANmu tetap aman, data tetap terlindungi, dan aktivitas online kamu bebas dari ancaman. Nah, kesimpulan umum dari materi jaringan nirkabel kita tadi, setelah kita mengulik 5 topik penting tentang jaringan nirkabel, bisa kita simpulkan bahwa teknologi jaringan nirkabel bukan cuma sekadar koneksi tanpa kabel, tapi juga bagian penting dalam kehidupan modern, mulai dari rumah, sekolah, kantor, hingga ruang publik. Pertama, kita belajar bahwa konsep umum jaringan nirkabel adalah solusi komunikasi yang mengandalkan gelombang radio, bukan kabel fisik. Teknologi ini memberi fleksibilitas dan mobilitas luar biasa dalam berkomunikasi dan mengakses informasi di mana saja. Kedua, kita bisa mengenal berbagai perangkat keras jaringan nirkabel seperti access point, router, wireless adapter, dan antena. Semuanya punya peran penting untuk memastikan sinyal bisa tersebar luas dan stabil. Tanpa perangkat-perangkat ini, jaringan nirkabel cuma akan jadi teori saja. Ketiga, kita masuk ke konsep WPAN, jaringan nirkabel dalam skala kecil seperti yang kita temui di perangkat Bluetooth dan infrared.
Meski kecil, fungsinya besar. Misalnya buat transfer file antar HP, koneksi ke headphone wireless atau komunikasi antar perangkat pintar dalam jarak dekat. Keempat, kita membahas tentang WLAN, yaitu jaringan lokal nirkabel yang sering banget kita pakai di rumah, sekolah, kampus, bahkan kafe. WLAN bikin banyak perangkat bisa terhubung ke internet lewat satu titik akses, dan jenisnya pun berkembang dari ad hoc hingga infrastruktur yang dengan manajemen skala besar. Terakhir, yang gak kalah penting adalah soal keamanan WLAN. Di sini kita sadar bahwa kenyamanan harus dibarengi dengan kewaspadaan. Mengamankan jaringan dari serangan atau penyusup butuh kombinasi teknologi seperti WPA 3, WPA atau WPA 2, firewall, VPN, dan kebiasaan digital yang sehat. Karena di era digital, data adalah aset, dan menjaga jaringan berarti menjaga privasi dan keamanan kita sendiri. Yang intinya, jaringan nirkabel bukan cuma tentang akses internet, tapi soal bagaimana kita terhubung dengan aman, stabil, efisien dalam dunia yang makin digital. Dan sebagai generasi yang tumbuh di era teknologi, kita bukan cuma pengguna, tapi juga penjaga sistem yang kita pakai setiap hari. Jadi untuk itu, jadilah pengguna yang cerdas, kritis, dan tetap update dengan perkembangan teknologi jaringan, baik itu jaringan kabel ataupun nirkabel. Saya rasa cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya Alif Rahman, mengucapkan jika ada salah dan nyakalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.